Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat. Sudah makan ya tadi? Sudah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, salah satu memimpin. Doa duduk, siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ada yang udah berangkat kayaknya ya? Oke, saya cek dulu. Ayunda Zahwa Zuhiratul. Nah, terima kasih. Jadi di sini ada 3 yang sakit ya. Jadi memang kalau siang itu panas, kalau malam dingin. Cuaca yang saat ini terjadi kan seperti itu. Jadi kalian harus pintar-pintar jaga kondisi tubuh. Makan jangan sampai terlambat. Yang bergizi, buah, sayuran itu dimakan. Istirahat yang cukup. Kemudian ini sebelum kita mulai itu ada sampah, cek kebersihan dan kerapian di lingkungan atau sekitar tempat duduk kalian. Nah, sampah dipungut. Sudah ya, bersih ya, rapi. Mejanya juga sudah lurus. Nah, ini karena kita mencintai Indonesia untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia, tidak ada salahnya kita biar pembelajaran ini lebih semangat, kita menyanyikan lagu nasional. Ada yang mau mimpin? Siapa? Vivi. Ya. Mbak Vivi, silahkan. Lagunya apa ini? Garuda Pancasila. Ya, silahkan Mbak Vivi. Yang lain berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Terima kasih Mbak Vivi. Hafal semua ya di sini ya. Garuda Pancasila itu membuat kita semakin cinta kepada Indonesia. Kita kan juga pelajar ya. Kalian pelajar harus memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, pertemuan sebelumnya apa? Kita belajar tentang ergonomi perkantoran. Coba saya pengen mengetahui masih ingat atau tidak pembelajarannya pada pertemuan berikutnya. Ada yang berani? Siapa? Fauzia? Zia? Coba itu seperti apa? Disampaikan materi yang lalu. Intinya. Pengertian ergonomi. Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Sasaran penelitian ergonomi ialah manusia pada saat bekerja dalam lingkungan. Seperti itu ergonomi. Ada stres yang dihadapi kita, bagaimana mengkondisikan diri kita. Nah, di sini itu di elemen berikutnya tentang profesi
atau pekerjaan yang nantinya masih terkait dengan MPLB, manajemen dan layanan bisnis. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, untuk rumusan sampai pembelajarannya ini yang pertama itu elemen nggak asing ya dengan profil pekerjaan atau profesi, job profile dan peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Itu elemennya. Capaian akhir diharapkan kalian akan mampu menjelaskan profesi dan mengetahui profesi-profesi apa sih yang masih terkait dengan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kira-kira kalian kalau lulus SMA atau kuliah di manajemen perkantoran, kalian itu akan bekerjanya kayak apa, seperti apa? Contoh-contoh. Ini ada tujuannya, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya pertama, kamu menjelaskan profil pekerjaan atau profesi. Diharapkan nanti kalian tahu sekretaris itu tugasnya apa, misalnya tanggung jawabnya apa, apakah perlu keahlian khusus. Kedua, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis profesi di bidang manajemen perkantoran. Ini juga ada manajemen perkantoran, juga ada profesi di bidang umum. Nah, poin yang akan kita lakukan pada hari ini, pertemuan ini yang pertama kita ketahui tentang profesi atau definisi profesi. Profesi itu apa sih? Apakah ada perbedaan dengan pekerjaan atau karyawan atau lainnya? Jenis-jenis profesi di lingkungan sekitar, profesi umum yang pernah kalian temui, presentasi atau pemaparan, refleksi, asesmen atau nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi ini. Kalian sudah paham atau belum? Kemudian penutup. Nah, sebelum apa kita melangkah tentang definisi profesi, ada yang mau berpendapat dari 3 pertanyaan ini. Seperti apakah profil pekerjaan yang kalian inginkan? Siapa? Ya, Mbak Rizkia. Seperti apakah profil pekerjaan yang kalian inginkan? Pekerjaan di kantor, Pak, di ruangan yang ber-AC, yang menggunakan laptop atau komputer. Yang kedua, jenis bidang kerja seperti apakah yang nantinya akan kalian tekuni? Sekretaris, Pak. Yang ketiga, apakah kalian bidang usaha, bisa bawa kopi atau Tepuk tangan buat Mbak Rizkia. Itu impian dari Mbak Rizkia, bekerja sebagai sekretaris, kemudian di dalam kantor, di ruangan yang ber-AC, menggunakan laptop. Pasti kalian juga memiliki mimpi-mimpi mungkin sama atau bisa jadi berbeda. Sebelumnya, pengertian profesi itu menurut kalian apa? Profesi. Pekerjaan, terus pekerjaan, main pekerjaan, jabatan, kemampuan. Tolong dibacakan. Siva, biar terdengar. Ini sudah saya berikan kata kuncinya. Keterampilan khusus. Jadi profesi itu harus memiliki keterampilan khusus. Itu salah satu yang membedakan antara profesi dengan pekerjaan. Biasanya mereka memiliki sertifikat, tersertifikasi, atau biasanya juga memiliki kayak organisasinya, organisasi profesi seperti ID kan, ID apa? Ikatan Dokter Indonesia. Poinnya ini ada yang ditanyakan. Keterampilan khusus jelas? Kompeten atau ahli jelas?
pelatihan dan tersertifikasi jelas ya. Itu yang membedakan antara profesi dengan pekerjaan. Ya ini siapa? Ini apa profesinya? Arsitek. Kalau dia kuliahnya berarti kuliah arsitektur. Ya. Ada apa namanya? Dia itu ahli di bidang pendidikannya juga sama. Kalau ini jurnalis ya, jurnalis juga pernah jual film. Yang sebelahnya dokter, itu dokter anak. Nah ini chef. Jelas ya, ini profesi umum yang jenis-jenis profesi di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Tadi saya sudah melakukan survei kepada kalian melalui Google Form ya, sudah mengisi semua. Ya. Nah itu bermacam-macam keinginan atau minat kalian untuk bekerja. Nah dari situ saya mengelompokkan kalian yang tertarik menjadi customer service itu siapa, yang tertarik menjadi manajemen SDM itu seperti apa, sehingga nanti kalian akan diskusi kelompok di sini untuk mencari informasi tentang profesi-profesi yang ada di MPLB. Sebetulnya banyak sekali yang ada, namun memilih 6 ini yang sering kalian temui. Nanti di lembar kerja peserta didik atau LKPD, kalian harus mencari informasi yang pertama nama profesinya, kemudian pengertiannya atau tugas, tanggung jawab, dan pendidikannya. Karena di sini kan syaratnya harus terlatih dan ahli ya. Untuk itu penting sekali mengetahui kira-kira pendidikan apa yang mereka lalui untuk menjadi ahli. Yang pertama kelompok 1. Ini kelompok 1 itu memilih customer service. Ada Nadia ya, Vita, Afza, Dara, Davina, customer service. Yang kedua Ayunda, logistik. Staf ahli logistik siapa yang dapat? Nah, maju. Nih, bisa langsung dikerjakan staf ahli logistik. Berikutnya, nah silahkan kalian buat mind map di situ. Minimal menampilkan informasi terkait nama profesinya. Di situ kan sudah ada gambar untuk pemanis. Kemudian kelompoknya ditulis, kelompoknya juga ditulis. Ada ketua, ada sekretarisnya juga. Nama profesi, pengertian, tugas, tanggung jawab, dan pendidikan. Seperti itu. Silahkan dikerjakan secara kelompok, berkelompok. Silahkan berkelompok. Yang lain mencari ya. Ya sudah semua ya berarti ini. Sudah semua. Nah kita mulai saja presentasi. Yang berani maju duluan mau kemana? Silakan. Sekretaris silakan maju. Sudah selesai dari tadi. Ya. Yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu profesi asisten manajemen atau sekretaris yang akan dibacakan tugasnya oleh Sansa. Tugas asisten manajemen atau sekretaris harus merupakan profesi yang mendukung pekerjaan atau eksekutif pendidikan atau keterampilan khusus yang dibacakan oleh Yasmin. Pendidikan atau keterampilan khusus, profesi ini memiliki pendidikan khusus seperti manajemen perkantoran, ilmu komunikasi atau bahasa, dan akan dilanjutkan oleh Mutiara. Sekretaris bisa menjawab menangani tugas-tugas
ditunjukkan ke teman-teman itu hasilnya. Nah ini nanti kalian bisa itu ya, bisa melihatnya. Beri plus buat kelompok yang satu. Gimana? Ada yang ingin bertanya? mau bertanya? Silakan. Kelompok sekretaris. Yuk, tanya. Ya, Rizkia. Perkenalkan, saya Rizky Alvita Amelia dari kelompok. Apakah sekretaris harus perempuan? Nah, itu pertanyaan yang bagus itu ya. Kita biasanya tahunya kan sekretaris perempuan. Nah, jawabannya seperti apa? Tidak, namun perempuan itu lebih bagus perempuan, tapi perempuan itu lebih kreatif dan aktif kalau sekretaris perempuan. Jadi tidak harus perempuan ya. Gimana? Mbak Rizkia menjawab, sudah menjawab? Ya, sudah. Cukup sekian percakapan dari kami. Apabila ada sesuatu yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai customer service. Tugas customer service. Fungsi dari profesi ini adalah sebagai penghubung antara organisasi dan pelanggannya. Dan yang ketiga, memberikan penjelasan yang jelas apa yang dibuat dari. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, swasta akan dibacakan oleh Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan memberi jawaban bukan harapan, karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sedih. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan. Nih. Proses penyimpanan barang logistik itu seperti apa? Jadi yang pertama, barang yang datang akan didata atau dicatat terlebih dahulu, kemudian didistribusikan ke bagian terkait, setelah itu akan disimpan atau digunakan. Menjawab ya pertanyaannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena keseluruhan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajer sumber daya manusia. Terakhir ya, ini silakan kelompok terakhir. Kalian sudah mendiskusikan enam profesi yang sering ada atau masih linier atau masih terkait dengan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Untuk mengecek kejelasan kalian, apakah benar-benar jelas atau tidak, ini Bapak punya beberapa pertanyaan. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, dengan menggunakan metode ini, diharapkan kalian itu tidak ada yang tengok kanan kiri atau mencontek temannya, karena saya perhatikan dari sini. Sudah? Belum? Sudah selesai? Nah, kita koreksi bareng-bareng dengan cara diangkat, digeser ya. Angkat satu, angkat dulu. Dua, geser sekali. Nah, ini. Nah, itu ke belakang. Nah, ini ke samping. Nah, satu, dua, geser lagi.
Dua. Nah, dua. Dua. Gak apa-apa ini kosong semua. Tiga. Tiga. Nah. Tiga. Empat. 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 Ya, cukup ya. Yang belakang diberikan ke depan. Bebas. Siapa yang mau baca atau menjawab? Ambil aja. Ya, silakan. Ya. Gambaran tentang suatu pekerjaan yang akan dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan mendatang dengan persiapan pendidikan yang sesuai merupakan A. Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan. Betul? Betul. Pekerjaan ya. Gambaran. Nomor 5. Nomor 5. Silakan. Ya, ya. Bertanggung jawab mengevaluasi kegiatan mulai dari aspek manajemen, administrasi sumber daya dan pengaturan fasilitas adalah D. Manajer administrasi. D. Manajer administrasi. Benar? Betul. Terima kasih. Nomor 6. Ya, Mei. Mana nomor 9. Jiwa. Langsung. Bertanggung jawab dalam melatih, mengurus administrasi karyawan, menempatkan karyawan yang baru dalam perusahaan adalah manajer sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia. Nomor 10. Ya, itu terakhir ya karena ya 1, 2, 3. Bila. Rubin. Bertanggung jawab menjawab pertanyaan, menangani keluhan dan memberikan pembuat pelayanan. Customer service. Itu ditulis benernya berapa, salahnya berapa. Nah, nanti itu akan saya gunakan untuk tindakan berikutnya. Maksudnya apakah kalian perlu remedial atau perlu pembelajaran lainnya yang masih berkaitan dengan materi ini. Silakan dikumpulkan ke depan saja. Dipindahkan ke depan nggak apa-apa itu karena sudah dikoreksi kalian. Ini juga melatih tanggung jawab kalian, melatih objektivitas, kejujuran seperti itu. Jadi kalian juga ikut membantu saya menilai teman-teman kalian. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 2. Salah, kan nggak ada tepuknya. Oh iya. Tepuk 2, tepuk 1, 2. Satu lagi ini harus fokus. Tepuk 2, tepuk 3, 3. Nah, pertemuan hari ini, apakah ada yang berani menyimpulkan pertemuan hari ini? Siapa yang didapat pada hari ini itu apa saja? Yang berani? Silahkan. Oh iya. Pembelajaran kali ini mengenai profesi. Profesi adalah salah satu bidang dari pekerjaan yang didasari keahlian untuk melalui pendidikan keahlian. Contoh profesi di bidang MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yaitu resepsionis, sekretaris, customer service, dan lain-lain. Nah, itu tadi ya kesimpulannya pada siang hari ini, bahwa banyak sekali, ini hanya contoh 6 nih, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa kalian nanti menjadi profesi di situ. Jadi pastinya setiap profesi itu ada keunggulan, ada kelemahannya. Kemudian nanti di lapangan itu seperti apa? Kalian kan di sini masih berdasarkan teori ya. Kalian cari di internet berdasarkan ini tadi, membuat mind mapping tentang tiga unsur yang harus kalian ketahui tentang salah satu profesi di dunia MPLB. Kalian sudah mencari
pengertiannya, kemudian kalian sudah mencari tugasnya, tanggung jawabnya. Saya berharap kalian akan lebih termotivasi untuk meningkatkan diri kalian untuk bisa nantinya bekerja ya, bisa bekerja atau mungkin bisa berwirausaha. Itu yang penting tugas kita saat ini ya belajar itu. Tugas kita saat ini belajar. Namanya belajar itu pastinya membutuhkan proses yang lama, step by step ada di diri kalian. Kalau pengetahuan seperti ini itu kan bisa dipelajari 1 jam, 2 jam atau searching, udah paham seperti itu kan. Tapi kalau tentang kepribadian, kedisiplinan, kemudian rasa saling gotong royong lah antar sesama, itu harus dibangun sejak kalian dibangun sekolah, bahkan di rumah sejak kecil itu harus dibangun seperti itu agar nantinya kalian lebih matang gitu. Nah, dari pembelajaran hari ini kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada, jelas ya? Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu kita akan observasi di lingkungan belajar ini. Jadi kan kalian sudah mengetahui resepsionis apa, kemudian customer service seperti apa, manajer administrasi seperti apa. Kebetulan di lingkungan sini, di lingkungan sekolah itu ada resepsionis, ada sekretaris, ada administrasi, ada logistik juga. Nanti kita akan sama-sama observasi di lingkungan belajar di sini. Namanya grup investigasi, melakukan investigasi tentang pekerjaan-pekerjaan yang sudah kalian cari tahu ini tadi, dan di lapangan itu seperti apa? Apakah sesuai dengan teori yang kalian cari atau tidak? Ya. Jadi kesan ini tadi pembelajaran hari ini seperti apa? Tadi ada diskusi, ada presentasi, ada membuat karya, kemudian di terakhir ada asesmen ya atau penilaian. Apakah bisa membantu kalian untuk memahami pembelajaran? Bisa ya? Bisa untuk membantu menjadi fasilitas untuk kalian belajar. Karena ini sudah selesai waktunya, silakan. Benar tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Silakan dibimbing berdoa salah satu dan tempat duduknya dirapikan, kemudian seragamnya atau jilbabnya atau yang kira-kira mengganggu silakan dirapikan. Kita bersiap untuk mengakhiri pada pertemuan ini. Silakan salah satu memilih doa. Siap, tidak pada duduk, siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa Allahur rahim. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga hari ini bisa bermanfaat. Jaga kesehatan. Nanti kalau pulang langsung pulang ya, istirahat karena besok harus belajar lagi. Kita doakan teman-teman yang hari ini tidak bisa belajar bareng dengan kita bisa segera sembuh dan bisa bergabung lagi untuk belajar bersama. Amin. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.